Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita akan membahas tentang kehidupan, ya, yaitu visi kehidupan manusia. Tentunya setiap manusia hidup itu mesti ada visinya. Ya, visi itu adalah mau dibawa kemana hidup kita ini. Ya, sama dengan kalau kita berkeluarga, mau dibawa kemana keluarga kita ini, ya. Nah, oleh karena itu kita akan membahas ya tentang ini, yaitu yang diberi judul adalah 4 visi kehidupan manusia, ya. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, visi hidup manusia ini yaitu adanya kehidupan setelah kematian, ya. Artinya apa? Visi hidup manusia itu beyond dunia, ya, beyond the world, ya. Jadi melebihi kehidupan kita di dunia, yaitu adanya kehidupan setelah kematian. Rasa-rasanya kalau orang tidak memahami adanya kehidupan setelah kematian, mungkin orang akan berbuat sesuka-sukanya di dalam kehidupannya yang di dunia ini, ya. Kenapa? Karena kita di dunia ini hidupnya hanya sekali, ya. Tidak ada kita hidup 2 kali. Nah, oleh karena itu, mari kita persiapkan kehidupan kita yang sekali ini untuk menikmati kehidupan yang luar biasa, ya, kehidupan yang abadi setelah kita kematian itu, ya. Nah, apa itu visi kita? Itu dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, dan di antara mereka ada yang mengatakan, wahai Tuhan kami, atina fid dunya, berikanlah kepada kami di dunia hasanah, kebaikan, kebahagiaan, ya, kesenangan. Wa fil akhirati, dan di akhirat hasanah, kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Jadi ada 2 di sini, ya. Bahagia di dunia, senang di dunia, dan juga bahagia di akhirat atau senang di akhirat. Nah, para jemaah sekalian, hasanah di dunia atau kebaikan di dunia ini itu diterjemahkan, ya, atau diberikan indikator-indikator. Itu adalah kehidupan yang baik di dunia dengan ciri-ciri diantaranya, ya, meskipun banyak lagi gini. Pertama adalah keluarga sakinah. Keluarga hal yang penting, ya. Kita bekerja, pulang kembali ke rumah, apabila keluarga kita tidak tenang, damai, maka kita akan merasakan kegelisahan yang luar biasa. Kemudian memiliki sumber nafkah yang halal, ya. Orang yang hasanah fid dunia itu sumber nafkahnya halal, tidak yang haram. Dia mandiri, tidak tergantung pada orang lain, ya, tidak menjadi beban bagi orang lain, tercukupi kebutuhan jasmani dan rohaninya, ya. Kemudian dia sehat, ini yang sangat penting sekali, luar biasa, apalagi di zaman pandemi ini. Tenang dan tentram hatinya karena banyak berzikir, sehingga dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan dan terhadap sesama, ya. Nah, peduli kepada sesama, penebar kebaikan, dan hadir sebagai rahmatan lil alamin. Jadi orang yang bahagia di dunia ini adalah orang yang memanfaatkan kehidupan dunianya untuk dia menebar kebaikan kepada sesama. Dan hasanah fil akhirah itu dicirikan dengan terbebas dari siksa neraka dan menjadi penghuni surga, ya. Nah, tentunya ini yang paling kita inginkan dalam hidup kita, ya. Kita hidup ini kita nggak tahu berapa lama, bisa 40 tahun, bisa 50 tahun, bisa 60 tahun, bisa 70 tahun, dan seterusnya, ya. Tetapi yang jelas kematian itu pasti datang. Kita harapkan kematian itu datang, kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, kemudian nanti di akhirat kita terbebas daripada neraka dan menjadi penghuni surga. Nah, untuk mencapai itu, ini diperlukan ilmu, ya. Ini urgensi ilmu yang luar biasa. Agar seorang dapat meraih kehidupan yang hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah, itu Imam Syafi'i mengatakan dengan sangat baik dalam kitab Ad-Diya Al-Lami, ya, 165.
yang artinya ini, barang siapa yang ingin meraih kehidupan dunia yang baik, ya atau yang hasanah, dia harus menguasai ilmunya. Barang siapa ingin meraih kehidupan akhirat yang hasanah, dia juga harus menguasai ilmunya. Dan barang siapa yang ingin kedua-duanya, dunia baik, akhirat baik, dia juga harus menguasai ilmunya. Nah, ilmu apa yang harus kita kuasai? Itulah ilmu-ilmu nanti, ya, ilmu di dunia dan ilmu di akhirat, ya. Nah, dunia ini adalah jembatan kita ke akhirat, ya. Kenikmatan dunia bagi yang berbekal untuk kenikmatan akhirat, ya. Jadi bekal, ya, makanya disebutkan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa. Karena bekal yang terbaik adalah takwa. Jadi kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggal dunia, maka kita berbekal kita takwa, ya. Hadis riwayat Ibnu Asakir yang artinya, bukanlah sebaik-baik kamu orang yang meninggalkan dunianya untuk mengejar akhiratnya, ya. Jadi di dunia dia nggak mau berusaha, ya biarlah akhirat aja, ya, meninggalkan dunia. Itu tidak, ya. Atau meninggalkan akhiratnya untuk mengejar dunianya. Ini yang banyak sekarang terjadi, ya. Untuk mengejar dunia, akhirat dia tinggalkan. Sehingga apa? Sehingga memperoleh kedua-duanya sekaligus, ya. Nah, karena sesungguhnya dunia ini merupakan alat untuk atau jembatan ke akhirat, ya. Dan janganlah kamu menjadi beban terhadap orang lain. Ini hadis riwayat Ibnu Asad. Nah, oleh karena itu maka kita perlu ilmu tadi, ya. Kita perlu ilmu. Bagaimana kita bisa bahagia di dunia perlu ilmu, untuk bahagia di akhirat juga perlu ilmu. Nah, bagaimana dengan ilmu di dunia? Nah, untuk kita bisa bahagia hidup di dunia, kita perlu ilmu dunia. Apa itu? Ilmu-ilmu kealaman dan teknologi, ya. Ilmu sosial misalnya, ilmu-ilmu ekonomi, ya, dan lain-lain. Nah, dengan menguasai ilmu ini, maka para karyawan muslim profesional dapat menjadi seorang ahli dalam bidang teknologi. Dan seorang muslim yang profesional, mereka dapat meraih kehidupan yang hasil di dunia, ya, karena mereka menguasai teknologi. Sehingga dengan itu mereka bisa menyebarkan kesalehan sosial, ya. Kesalehan sosial karena mereka berbuat baik kepada sesama, ya. Dengan ilmu yang mereka miliki, mereka memanfaatkan ilmu itu untuk kebaikan kepada sesama, ya. Nah, ilmu akhirat apa? Ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah dan meraih ridhonya. Ilmu ini biasanya disebut dengan ilmu agama, yang mengajarkan tentang keimanan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah dan akhlak yang mulia, ya. Nah, jadi kalau seorang sudah punya iman, ya, iman itu adalah ibarat akar, ya, akarnya mendalam, imannya kuat, maka pohonnya akan kokoh, ya. Kalau pohonnya kokoh, maka buahnya akan banyak. Maka dia akan patuh dan taat kepada Allah, tidak akan melenceng, dan kemudian buahnya adalah akhlak, ya. Buahnya yang banyak artinya akhlaknya yang mulia. Sehingga dari situ muncullah kesalehan spiritual. Nah, apabila dua-dua ini berkumpul dalam diri seorang hamba, seorang muslim, dia memiliki kesalahan sosial, dia memiliki kesalahan spiritual, inilah yang disebut dengan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, ya. Hablum minallah dan hablum minan nas baik. Nah, dengan visi seperti itu, maka para karyawan muslim profesional akan menjadi karyawan-karyawan yang memiliki kepribadian utuh dan berimbang, ya. Kepribadiannya seimbang, ya. Dunia dia baik, akhirat dia baik, ya. Kemudian dia menguasai sains dan teknologi, sekaligus juga taat kepada Allah, ya. Nah, jadi bahkan akhir-akhir ini kita temukan, ya, banyak ilmuwan-ilmuwan sains dan teknologi itu yang akhirnya dia memeluk Islam, ya. Ilmuwan-ilmuwan Barat yang akhirnya memeluk Islam. Kenapa? Karena dia takjub, ya, kepada temuan-temuan ini, dan ini diabadikan dalam Al-Quran, ya. Bagaimana temuan-temuan itu akhirnya mereka temukan lewat sainsnya, lewat risetnya, sehingga mereka masuk Islam, ya. Kemudian giat bekerja dan giat pula beribadah. Nah, seorang muslim yang baik, dia pasti giat bekerja, dia pasti juga giat beribadah, ya. Nah, jadi tidak pincang, gitu, ya. Tidak giat bekerja, malas beribadah, atau malas bekerja, rajin beribadah, ya. Kedua-duanya. Mereka rajin bekerja dan rajin beribadah. Ya. Oleh karena itu, para jemaah sekalian yang berbahagia, ya, maka kita ini, semua kita ini adalah pemimpin,
ya. Minimal menjadi pemimpin diri kita sendiri atau pemimpin di keluarga kita, ya. Nah, Al-Qur'an memberikan petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia untuk menjalankan peran sebagai pemimpin di muka bumi, ya. Al-Baqarah ayat 30, ya. Mari kita coba sama-sama buka, ya. Surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah, ya, ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun fil ardi, aku akan menciptakan, aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, yaitu penggantiku, ya, wakilku, kata Allah, khalifah. Maka para malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di dalam bumi itu mayufsidu fiha, orang yang membuat kerusakan di dalamnya, wa yasfiku dima, atau orang yang menumpahkan darah. Nah, ini protes para malaikat, ya. Jadi malaikat itu memberikan kita asumsi manusia itu kerjaannya dua. Pertama merusak bumi, yang kedua menumpahkan darah, ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sementara kami, kata malaikat, bertasbih dan bertahmid, ya, bertasbih dan memujimu, ya, wa nuqaddisu lak, dan mensucikanmu. Qala, maka Allah berkata, ini sesungguhnya aku, kata Allah, a'lamu ma la ta'lamun, mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, ya. Jadi dalam penciptaan manusia ini Allah menginginkan, ya, Allah menginginkan peran-peran manusia itu yang di luar peran malaikat, ya, yaitu adalah memakmurkan bumi ini secara langsung, ya. Oleh karena itu semua kita ini adalah pemimpin yang tugasnya memakmurkan bumi, ya. Nah, di ayat yang lain itu dijelaskan juga bahwasanya peran kepemimpinan muka bumi ini itu memiliki misi memakmurkannya, ya. Misalnya dalam surat Hud, ya, surat yang ke-11 ayatnya ayat 61, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ila samuda akhahum shalihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh, ya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, ya. Ini artinya apa? Artinya seluruh nabi, ya, termasuk Nabi Soleh di sini, itu ajakannya kepada tauhid, ya. Tidak ada Tuhan selain Dia. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Artinya la ilaha illallah. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah, ya. Kemudian menjadikanmu menjadi pemakmurnya, ya. Wasta'marakum fiha. Jadi manusia diciptakan dari bumi atau dari tanah, kemudian misinya apa? Memakmurkan bumi itu, ya. Nah, lalu fastaghfiruhu, maka oleh karena itu mohonlah ampun kepada Allah padanya, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Tuhan itu sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doanya, ya. Nah, jadi manusia diciptakan dari tanah, kemudian dari bumi maksudnya, kemudian begitu dia hidup misinya adalah memakmurkan bumi, ya. Nanti kalau sudah mati dikembalikan lagi ke bumi, ya. Nah, inilah misi daripada manusia. Nah, untuk menjalankan peran kepemimpinan di muka bumi dengan membawa misi untuk melakukannya, ini merupakan wujud ibadah kepada Allah. Nah, ingat, ya, bahwasanya kita hidup ini, kita membuat bumi ini lebih makmur, itu adalah ibadah. Kenapa? Karena Allah SWT menciptakan manusia memang untuk beribadah, ya. Seperti firman Allah dalam surat Az-Zariyat, ya, dalam surat 51, itu ayatnya ayat 56, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang paling terkenal, ya, ayatnya, bahwasanya ini bahkan sering disebut 5156, ya. Bahwasanya tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Aku, Allah, ya.
Jadi apa? Kita ini tiada lain diciptakan Allah semata-mata untuk menyembah kepadanya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila orang itu lupa beribadah, maka dia lupa penciptaan. Maka dia lupa tujuan penciptaannya, ya. Akhirnya apabila dia lupa tujuan penciptaannya, begitu dia meninggal dunia dia pun lupa mau kemana dia akan dikembalikan, ya. Nah, oleh karena itu ibadah tadi ya itu merupakan visi yang mulia, ya, di mana beribadah melalui peran kepemimpinan untuk memurnikan bumi ini dalam rangka mewujudkan visi mulia menggapai hasanah dunia, hasanah akhirat serta bebas daripada sisa api neraka tadi yang kita sebutkan di awal, ya. Waminhum ya, dan di antara mereka itu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Jadi wa minhum mayaqulu, ya, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya. Doanya ini sering juga disebut dengan doa sapu jagat, ya. Jadi semua kebaikan di dunia yang banyak sekali indikatornya kita minta kebaikan, semua kebaikan di akhirat yang banyak sekali indikator dan juga kita minta kebaikan, ya. Nah, ini adalah doa sapu jagat. Nah, agar manusia sukses dalam menjalani peran, mengemban misi dan memenuhi tugas serta menggapai visi mulia tersebut, Allah SWT memberikan petunjuk. Bahkan Allah SWT mengutus para rasul sebagai role model. Ini dia, ya. Jadi karena kita manusia, kita perlu contoh, kita perlu role model. Maka Allah kirimkan para nabi yang juga manusia untuk kita bisa tiru, ya. Sebagai role model bagi manusia dalam menjalankan peran, mengemban misi, dan menunaikan tugas untuk memberikan visi tersebut, ya. Ini yang diabadikan dalam surat Al-Ahzab, ya, surat yang ke-33, yaitu ayatnya ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik, ya, uswatun hasanah, ya, yang patut ditiru, yang patut dicontoh, ya. Nah, jadi apa? Jadi Rasulullah ini merupakan example, ya, uswatun. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah. Artinya apa? Bagi orang-orang soleh, ya. Bagi orang-orang kafir, apalagi musuh-musuh Islam, Rasulullah itu bukan menjadi contoh, ya. Nah, wal yaumal akhir, dan hari akhirat. Kemudian wadzakarullah katsiran, dan orang yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Orang-orang soleh, orang-orang yang ingin mengharapkan kebahagiaan di akhirat, ya. Nah, itu visi kita, ya. Jadi kalau kita bahas seorang yang hidup itu dia memahami bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Nah, lalu apa kira-kira indikator-indikator hidup di dunia yang hasanah ini atau kebahagiaan hidup di dunia? Pertama, sehat walafiat. Nah, ini, ya, banyak pun uang, banyak pun harta, kalau sakit-sakitan nggak ada gunanya, ya. Tidak bisa menikmati harta itu. Tapi kalau kita sehat, kita bisa menikmati, ya. Karena yang paling nikmat kan ketika kita menikmati, ya. Apa gunanya kita punya harta kalau kita nikmatin, ya. Maka menikmati sesuatu itu adalah merupakan karunia yang paling luar biasa. Oleh karena itu sehat merupakan indikator pertama kebahagiaan di dunia. Yang kedua, punya ilmu yang bermanfaat, ada ilmu, ya. Yang ketiga, amal yang soleh. Nah, jadi kalau amalnya salah, ya, itu tidak merupakan indikator kebaikan di dunia. Kemudian yang keempat, pasangan soleh dan soleha. Ini pentingnya kita memilih pasangan kita, ya. Kita harus memilih pasangan kita, ya. Misalnya untuk anak-anak kita adalah pasangan yang soleh dan soleha, ya. Pelajari betul akhlaknya, ya, keturunannya, bibit bebet bobot, ya. Lalu nomor 5, anak-anak yang baik. Ini juga, ya, dari pasangan soleh-soleh insya Allah akan lahir anak-anak yang baik. Kemudian rezeki yang halal, ini juga indikator bahagia kita. Kenapa? Rezeki yang halal kita juga tenang menikmatinya, ya. Kalau rezekinya haram, waduh, boro-boro tenang, ya, bisa selalu, ya. Apalagi kalau ketahuan. Nah, nauzubillah min dzalik. Yang ketujuh, kecukupan hidup, ya, rezekinya cukup, ya. Meskipun tidak berlebihan tapi cukup. Yang kedelapan, keamanan, ya, merasa diri aman. Yang kesembilan, rumah yang menyenangkan, ini tidak harus mewah, ya.
tapi rumah yang terbuka ya bagi para tamu, rumah yang ramah bagi para tamu ya, rumah yang menyenangkan bagi para tamu ya. Yang ke-10, mobilitas yang nyaman ya. Nah, ini merupakan indikator ya hasanah di dunia. Nah, lalu kalau kita lihat indikator hasanah akhirat itu lebih banyak lagi. Ada 15 ini. Tadi 10 cuman indikator dunia. Akhirat ada 15 ya. Artinya apa? Akhirat ini harus mestinya kita lebih utamakan ya. Pertama, husnul khotimah. Nah, ini dia. Ya, ini tujuan akhir kita. Apapun jabatan kita, apapun profesi kita, berapapun harta kita, ya, kalau kita meninggal dunia tidak husnul khotimah, itu adalah kerugian yang besar. Oleh karena itu kita selalu minta kepada Allah untuk Allah mewafatkan kita sama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang baik ya, dengan doa wa tawaffana ma'al abrar, sehingga kita bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, ini keluarga yang soleh ya. Jadi kalau kita meninggal dunia, kita meninggalkan keluarga yang soleh. Artinya apa? Selama kita di dunia ini kita ciptakan bagaimana memiliki keluarga yang soleh. Yang ketiga, memiliki amal jariah. Nah, adalah wakaf kita yang kita tinggalkan ya. Apakah itu wakaf ilmu, apakah itu wakaf harta ya, dan kita tinggalkan untuk generasi berikut. Yang keempat, mampu menghadapi pertanyaan kubur. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Jadi yang menjawab bukan mulut lagi, tapi amal-amal kita ya. Maka itu kita perbanyak amal-amal kita selama kita di dunia. Kemudian yang 5, selamat dari azab kubur. Ini juga ya. Ini kita perhatikan ini hal-hal apa yang membuat kita di kubur, itu harus kita betul-betul perhatikan ya, supaya tidak kita lakukan di dunia yang mengakibatkan kita nanti di azab di kubur. Yang keenam, silaturahmi dengan orang-orang soleh. Ini juga penting sekali ya. Kenapa? Kalau kita berteman dengan orang-orang soleh, maka kita minimal dapat doa-doa mereka. Ya. Yang ketujuh, memperoleh pemandangan surga, masya Allah. Ya, ini kalau kita meninggal dunia, tampakkan pemandangan surga itu. Ya. Itu dalam surat Fussilat itu ya. Kemudian yang ke-8, memiliki penglihatan terang dan wajah cerah saat bangkit dari kubur, masya Allah. Ya. Nah, disinilah kemudian Rasulullah tahu umatnya ya, ketika dari kubur wajahnya terang ya karena oleh wudu ya. Kemudian penglihatannya juga terang ya. Yang ke-9, memperoleh payung mahsyar. Kita bisa bayangkan betapa hebatnya kepanasan di padang mahsyar itu, kita dapat payung. Yang ke-10, memperoleh syafaat Rasulullah. Ini yang kita nanti-nantikan, makanya kita perlu banyak bersolawat ya. Selawat pagi, selawat petang, jangan lupa. Yang ke-11, memperoleh pengampunan dosa, yang kita beristighfar pagi dan petang. Yang ke-12, mudah cepat dalam hisab ya. Kalau kita menjaga sholat kita ya, ini insya Allah kita nanti bisa masuk surga secepat kilat ya. Karena yang pertama-tama adalah sholatnya. Kemudian yang ke-13, mampu lewat surat secepat kilat itu tadi. Yang ke-14, memperoleh surga. Dan yang ke-15, berjumpa dan melihat Allah SWT. Ini adalah kenikmatan yang paling besar daripada penghuni surga. Ya, masuk surga aja sudah nikmat, apalagi berjumpa dan melihat Allah SWT. Ini kenikmatan yang paling tiada taranya. Ya, bagi kita manusia yang hidup di muka bumi ini. Ya. Kemudian yang terakhir, terpelihara daripada neraka. Jauh kita daripada api neraka. Ya. Ini kita selalu mendoakan tadi ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar tadi. Wa qina adzabannar, dijauhkan daripada api neraka. Selalulah kita doa ini ya. Kenapa? Karena kita nggak sanggup ada di dalam neraka itu. Kita selalu minta supaya kita jauh daripada api neraka itu. Artinya apa? Kita minta kita supaya selalu terbimbing dalam takwa selama kita hidup di dunia ini. Tidak terpeleset kita dalam hidup di dunia. Kita minta supaya Allah mau kita istiqomah dalam hidup di dunia. Istiqomah dalam takwa ini. Ya. Kemudian kita diberi kekuatan untuk menghindari segala dosa. Ya. Kadang-kadang setan ini dia lihat juga ya. Ini kalau ulama setannya jenderal nih. Nah, kalau orang-orang biasa setannya biasa-biasa gitu ya. Jadi untuk itu maka kita harus terus berdoa ya. Terus berdoa supaya Allah hindari kita daripada segala dosa ya. Ya, inilah makanya pentingnya doa tadi Al-Baqarah 201,
sering-sering kita baca dalam hidup kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, mudah-mudahan dengan itu kita terpelihara daripada api neraka. Artinya kita jauh daripada api neraka dan kita dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.